Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Putri. Yang Mulia. Kakak Yang Mulia telah pergi ke istana kian siang. Sepertinya beliau tidak akan datang malam ini. Saya mengerti. Kakak, mengapa Yang Mulia ada di sini? Yang Mulia mungkin memiliki sesuatu yang belum selesai. Malam ini, saya harus memasang lentera di sini sendirian. Yang Mulia. Bagaimana? Yang Mulia Putri Xiao memiliki energi dan darah yang cukup. Ini waktu yang baik untuk mengandung. Saya akan datang setiap hari untuk memeriksa denyut nadinya. Saya akan menyesuaikan resep kapan saja. Apakah dia bisa mengandung benih naga atau tidak? Saya akan melaporkan kepada Yang Mulia segera. Saya yakin Putri Xiao akan bisa mengandung benih naga. Silakan pergi. Saya akan pergi sekarang.
Yang mulia, jika Putri Xiao gagal kali ini, dan Yang mulia tidak mau dekat dengannya lagi. Ya? Yang mulia, sepertinya pada malam pertama, Putri Xiao tidak membuat kesan yang besar pada Yang mulia. Apakah dia membuat kesan pada Yang mulia? Selain bakat dan keberuntungan, kamu harus bekerja keras. Xiao Qiang adalah anak yang suka menggertak dan sombong. Dia bertindak sembrono. Sebenarnya dia tidak cocok untuk kehidupan harem. Saya sudah melakukan yang terbaik untuknya. Jika dia gagal kali ini, dan jika Yang mulia tidak menyatakannya sebagai teman tidur lagi, maka saya tidak punya pilihan selain menyerah. Chuning, di antara wanita muda keluarga Wei yang sudah cukup umur, apakah ada kandidat lain yang cocok? Yang mulia, Anda memiliki 2 keponakan perempuan. Mereka berdua berusia 15 tahun ini, dan mereka berdua sangat menjanjikan. Itu luar biasa. Yang mulia, karena kita ingin membantu Putri Xiao hamil kali ini, mengapa kita harus melakukan pertunjukan ini? Xiao Qiang benar-benar dimanjakan. Dengan dasar sebagai sepupu pertama istana, dia melanggar semua aturan dan tidak tahu bagaimana mundur. Aku hanya ingin memberinya pukulan yang keras. Biarkan dia mengerti. Jika dia ingin memiliki masa depan di istana Taiji, dia harus mengikuti istanaku. Dia harus melakukan sesuatu. Kamu sudah mengatur semuanya untuk sisanya. Yang mulia, jangan khawatir. Semuanya sudah diatur sesuai dengan perintahmu. Semuanya sudah diatur. Aku hanya menunggu perut Nyonya Xiao bahagia. Pikirkan tahun-tahun ini. Aku sudah membunuh banyak anak. Dosa besar. Kali ini kita harus memastikan Qiang hamil dengan benih naga. Ini cara untuk menebus kesalahan. Ya, Yang mulia. Tinggalkan kami. Terima kasih Yang mulia. Ayah. Aku membungkuk kepada ayah. King Quan, apa yang membawamu ke sini? Kamu sangat bersemangat. Ayah. Sejak ayah memerintahkan untuk mendirikan museum sastra di kediaman, aku tidak berani melanggarkan usahaku. Aku telah memimpin ratusan sarjana sastra untuk mengutip klasik. Aku akhirnya selesai menyalin dan menyusun buku ini. Ini adalah katalog semua buku. Aku memohon ayah untuk membacanya. Buku ini sudah selesai. Ya. Bravo Greenberg. Itu pencapaian yang hebat. Aku sangat senang. Aku akan mengizinkanmu merayakannya di kediaman kerajaan. Aku akan mengizinkanmu merayakannya di istana. Semua biaya akan dibayar oleh istana. Jika kamu butuh apa-apa, tinggal minta. Aku berterima kasih atas kebaikanmu, ayah. Baiklah, bangun. Kembali dan persiapkan. Terima kasih, ayah. Yang mulia. Apa itu? Ayah, aku sudah bekerja pada kasus ini siang dan malam. Aku merasa sedikit tidak nyaman di punggung dan kakiku. Greenberg, itu tidak baik. Kamu sudah merusak tubuhmu karena topografi. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Kamu masih muda dan memiliki hidup panjang di depanmu. Hati-hati. Tubuh ini juga perlu dilatih. Mengerti? Terima kasih, anakku. Pergilah sekarang. Aku pamit. Oke, jangan khawatirkan punggungmu. Ayo pergi.
Ayah, Mungkin aku juga akan ikut bergabung bersamamu untuk bersenang-senang. aku berterima kasih ayah. Aku bebas. Silakan pergi. Terima kasih ayah. Bagaimana kabarmu hari ini? Kakak, apakah hari ini sama? Kakak Sulagi. Yang Mulia, Suhui kamu di sini. ya Tuan. Berapa banyak kata yang telah aku ucapkan padamu? Yang Mulia ini adalah kalimat ke-96. Kamu benar-benar mengingatnya. Kamu penulis yang baik dan orang yang baik. Aku hanya bertanya-tanya. Mengapa aku tidak lebih memperhatikanmu sebelumnya? Mungkin karena aku selalu berdiri di samping Menyang. Mungkin kamu terbiasa menahan cahayamu. Ayo. Duduk. Bagaimanapun juga, kamu harus lebih sering berbicara denganku di masa depan. Ya Tuan. Kemudian bacakan memo ini padaku. Aku mohon Yang Mulia mengatur untuk mengizinkan Yang Mulia tinggal di aula untuk sementara waktu. Menyang bangun. Mengapa kamu melakukan ini? Hanya karena dia ingin melihat Yang Mulia. Aku juga mendengarnya. Baru-baru ini Yang Mulia. Dia telah mengirim Jenisu ke ruang belajar kekaisaran. Pada malam hari dia tidur di aula Ganlu. Xiao Qiang juga sudah di tempat tidur. Tidak, Yang Mulia telah memperlakukanku dengan buruk belakangan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Kakak Su atau Xiao Qiang. Mohon buat pengaturan untuk Yang Mulia. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Yang Mulia. Tapi aku ingin Yang Mulia mengerti apa yang ada di hati Yang Mulia. Lucu untuk dikatakan. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Aku tidak tahu di mana lagi aku bisa pergi untuk menemui Yang Mulia. Bagaimana kalau ini? Aku bisa mengatur untukmu. Aku bisa mengatur agar kamu menyalakan lampu istana di aula Chengqing setiap hari. Bagaimana menurutmu? Itu hebat. Terima kasih Yang Mulia. Nyonya, apakah kamu ingat? Aku memberitahumu di Taman Kekaisaran. Jika suatu hari situasi menjadi tidak terkendali, maka kerajaan kecantikan, apa yang menurutmu akan dipilih Yang Mulia? Nyonya masih memilih. Percaya pada Yang Mulia. Kamu masih tidak mengerti maksudku. Mengapa Yang Mulia harus memilih? Kamu duduk di pagar dengan melakukan itu. Tapi Yang Mulia, Nyonya telah mencoba untuk memperjuangkannya. Apakah menurutmu memberikan hatimu adalah berjuang? Jangan lupa, dia adalah Yang Mulia Raja Negara. Bukan hanya pria biasa. Dibandingkan dengan para menteri dan negara, hati seorang wanita, hanya bulu di topi tidak berarti. Kalau begitu menurut saran Yang Mulia, bagaimana seharusnya Yang Mulia memperjuangkannya? Hari ini hampir semua orang percaya. Kamu adalah pahlawan wanita Wu. Lalu bagaimana jika semua orang salah paham dengan arti ramalan? Arti ramalan. Seluruh kota Chang'an dipenuhi dengan rumor kegagalan putra mahkota. Masa depan suatu bangsa adalah putra mahkota.
Dinasti Tang mati dalam 3 generasi. Jika ramalan ini benar-benar tentang putra mahkota, maka apa pendapatmu? Tidak, Yang Mulia. Mei Niang sama sekali tidak percaya. Tidak ada yang namanya tuan wanita. Dan dia tidak percaya pada apapun sama sekali. Kematian Tang dalam 3 generasi. Aku tidak akan pernah mencoba menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak akan menjebak pangeran. Yang Mulia. Aku akan membuktikan ketidakbersalahanku dengan caraku sendiri. Terima kasih Yang Mulia, aku pamit. Yang Mulia, Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah. jika ini adalah waktu yang normal, kurasa Emu Inyanglah yang akan berada di sini bersamamu, bukan? Benar. Semalam seharusnya Emu Inyang yang tidur bersamamu. Ya benar. Yang Mulia, aku sangat mengenal ibumu. Aku tahu bahwa dia setia kepada Yang Mulia. Jika ada sesuatu yang menyinggung wajah surga, dia pasti tidak bermaksud begitu. Kau mulai banyak bicara. Ini hal yang baik. Aku tahu kalian berdua memiliki ikatan yang kuat. Karena itu pada saat ini, kau bisa melawannya. Cukup untuk membuktikan bahwa aku memiliki mata yang baik. Tapi, siapa yang kau sukai dan siapa yang kau biarkan tidur bersamamu? Ini urusanku, kau mengerti? Aku tahu aku telah berdosa, mohon maafkan aku. Bangunlah. Aku bukan harimau. Tidak perlu begitu takut. Kemarilah dan pelajari tintaku. Baik, Tuan. Kakak, sudah tengah malam. Baru saja Nona Xiao Qiang Xiao. Dia sudah dibawa tidur di aula Galuh. Kakak jangan menunggu lagi. Yang Mulia pasti tidak akan datang. 1 jam lagi. Kita akan kembali ke Istana Qining. Sudah 5 hari. Bagaimana jika Yang Mulia masih tidak datang besok? Maka akan ada hari ke-6 dan ke-7. Aku akan datang setiap hari untuk menyalakan lampu. Suatu hari Yang Mulia pasti akan datang. Sekarang kau selalu bersamaku. Jangan lihat Wu Meiniang lagi. Kau mengerti? Ya, aku mengerti. Yang Mulia, ini dari Nyonya Wu. Saya Mei Niang ingin mempersembahkan ini. Yang Mulia, saya selalu ingin. Pertama, memasak untuk Yang Mulia. Kedua, mempersembahkan tarian Raja Lan Ling kepada Kaisar. Sekarang meskipun makanan belum siap, baju sudah ada. Setiap malam pada jam ke-11, saya berharap bisa memakai wajah Raja Lan Ling. Memakai wajah Raja Lan Ling lagi. Saya sangat menyesal, tapi saya meminta izin Anda. Dia masih ingin saya pergi ke Balai Matahari Terbit.
Dia bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Dia tidak tahu bagaimana mundur. Bahkan jika saya suka lagu Raja Lanling, saya tidak akan menemuinya. Jika dia masih memiliki surat yang akan datang di masa depan, letakkan saja di atas meja. Ya Yang Mulia. Lampu masih menyala di balai. Nyonya Wu itu masih menunggu Yang Mulia. Hati yang tulus adalah hati yang spiritual. Saya pikir dia akan menunggu Yang Mulia. Saya yakin dia akan bisa menunggu Yang Mulia. Ayo pergi. Saudari baik mulai besok. Jangan menunggu Yang Mulia seperti ini lagi. Oke. Kenapa? Saudari, apakah kamu tahu apa yang para dayang istana? Apakah kamu tahu apa yang mereka sebut kamu di belakangmu sekarang? Mirka Simiwa, memengkomyo. Nyonya gila. Mereka semua memanggilku Nyonya gila bukan? Mereka bilang aku menunggu Yang Mulia setiap hari. Mereka bilang aku menunggu Yang Mulia sampai aku menjadi gila benar. Saudari, jika kamu mengerti semuanya, kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu harus tahu, Yang Mulia tidak akan datang lagi. Bahkan jika kamu menunggu 1000 malam lagi. Bahkan jika tarian Raja Lanling, aku bisa menari lebih baik daripada permaisuri Changsun. Yang Mulia tidak akan datang lagi. Ruyan, jika kamu lelah, kamu sebaiknya pulang dan beristirahat. Aku akan menunggu di sini. Yang Mulia pasti akan datang. Saudari, tolong bangun. Aku tahu bahwa kamu merindukan masa-masa indah dulu. Zaman dulu saat kamu dicintai oleh Yang Mulia. Tapi kali ini berbeda. Lihatlah Permaisuri Liu dan Permaisuri Yin. Mereka semua menikmati masa itu. Tapi apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Kakak, aku takut kamu akan mengikuti jejak mereka. Jika kamu seperti mereka itu akan menyenangkan. Jika hatimu benar-benar abu ketika tidak ada lagi yang bisa dihidupi di harem yang besar ini, aku akan seperti mayat hidup. Hanya hidup di tepi kehidupan. Inilah wanita di harem. Raja tertawa pada hidup dan mati. Pulang dan beristirahatlah, Ruyan. Aku ingin tinggal di sini sendirian. Kakak aku. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Ya Tuan. Aku akan pergi sekarang. Mesin bantu. Aku di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Hanya beberapa urusan rumah tangga. Maka Suhui. Kamu boleh pergi sekarang. Ya Tuan. Aku akan pergi sekarang. Bisakah kita bicara sekarang? Yang Mulia, aku dengar bahwa Nyonya Wu setiap malam. Dia menyalakan lentera di aula kenaikan setiap malam. Kamu takut aku akan melunak pada akhirnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi.
Aku tahu jika aku memperlakukannya dengan baik, maka kehidupan masa depannya di istana akan lebih sulit. Contohnya jika aku tidak memberinya kulit rusa. Kulit rusa itu tidak akan mati di tangannya. Dan kamu tidak akan bisa menggunakannya sebagai alasan. Benar? Mesin bantu kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kita telah melihat banyak kehidupan dan kematian. Tapi aku tidak tahan. Aku tidak tega menghadapi matanya. Jernih tegas polos. Dan matanya yang besar dan berair. Jangan tertawa. Aku hanya bisa mengatakan apa yang ada di hatiku kepadamu. Yang Mulia, saya bersyukur atas kepercayaan yang Yang Mulia berikan kepada saya. Tapi saya pikir, orang-orang yang memuja Yang Mulia saat ini, mungkin tidak akan membingungkan kerajaan Tang di masa depan. Seperti kata pepatah, segala sesuatu tidak bisa diprediksi. Kalau tidak, mengapa saya harus melepaskan cinta saya? Benar. Ini tidak merugikanmu sama sekali. Bangkit. Yang Mulia akhirnya bersedia menemui Mei Niang. Saya hanya penasaran. Kamu tahu saya sengaja membiarkanmu sendiri. Tapi kamu masih keras kepala, harus bertemu saya lagi. Memasak makanan untuk saya dan menari sebuah lagu. Apa artinya bagimu? Saya tahu mengapa Yang Mulia ingin membiarkan saya sendiri. Tapi saya harap Yang Mulia mengerti. Bagaimanapun kamu memperlakukan saya, apakah kamu memperlakukan saya dengan baik atau buruk? Di hati Nyonya, perasaan saya padamu hanya urusan saya sendiri. Beberapa orang, beberapa hal. Selama mereka bertemu dan mengalami. Selama itu benar-benar terjadi di dunia ini. Bahkan jika hanya sesaat. Di hati Mei Niang. Itu selamanya. Kalau begitu, besok saat matahari terbit datanglah ke Aula Ganlu. Menarilah lagi untuk saya Raja Lanling. Pada saat itu keinginanmu mungkin akan ada hasilnya. Datanglah ke Aula Ganlu besok saat matahari terbenam. Menarilah lagi untuk saya.
Saya akan memastikan kamu mendapatkan keinginanmu. Bagaimana dia melakukannya? Sangat baik. Saya bertanya bagaimana dia menari lebih baik darimu. Apa maksud Yang Mulia dengan ini? Saya hanya ingin memberitahumu. Kamu bilang akan menari sebuah lagu untuk saya Raja Lanling. Itu unik. Tapi bagi saya, banyak orang yang bisa menari lagu ini. Siapa yang ada di balik topeng? Saya sama sekali tidak peduli. Kakak Su. Su Jenny tidak pandai menari. Tapi untuk bisa menari dengan baik untukku, dia berlatih keras selama ini. Hingga mencapai levelnya sekarang. Berapa banyak yang telah dia lakukan, orang luar tidak mungkin tahu. Tapi di istana selama aku mau. Aku bisa membayar sebanyak yang aku inginkan. Apakah kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Dari sekarang, aku tidak akan mengganggu Yang Mulia lagi. Kakak. Nona Wu. Kakak. Nyonya Wu. Kakak. Pergi. Kakak. Yang Mulia. Aku mengerti apa yang Yang Mulia pikirkan, tapi aku tidak menyalahkanmu. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk istana, aku berguna untuk Yang Mulia. Cintaku pada Yang Mulia tidak kalah dari Yang Mulia. Sejak aku masuk istana, Yang Mulia telah memberiku hadiah. Aku sudah melampaui selir-selir lain di istana. Aku sangat bersyukur untuk itu. Tapi yang aku inginkan bukan itu. Apalagi yang kamu inginkan? Aku hanya ingin seperti Menyang. Selalu bisa berada di sisimu. Untuk meringankan bebanmu. Untuk membawa kebahagiaan pada Yang Mulia. Itu saja, aku tidak ingin lebih. Yang Mulia.
Yang mulia ini tidak baik, ini tidak baik. Yang mulia Nyonya Wu. Apa yang terjadi? Dia telah menceburkan diri ke kolam. Dokter You, apa pendapatmu? Biarkan aku memeriksa nadinya. Berikan kata-katamu. Lalu apakah dia? Apakah dia benar-benar sudah aman? Yang mulia. Dia terlalu lama terendam air hujan. Meridian dan pembuluh darahnya diserang dingin. Ditambah hatinya tersumbat dan depresi. Sekarang kita hanya bisa mencoba. Kita akan menggunakan ramuan seperti Euchomia dan Astragalus. Rendam mereka di kolam naga untuk mengukus tubuhnya. Saya harap Wu Chai akan beruntung. Seorang pria yang beruntung. Kalau begitu sesuai dengan kata-kata Anda, maka saya akan menyerahkan hidup dan mati Wu Meiniang pada takdir. Mohon maafkan saya yang mulia, atas ketidakmampuan saya. Apakah Anda sudah membuat obat untuk pengesapan? Obat sudah disiapkan Nyonya Wu, bisa diasapi. Baik, tinggalkan kami. Terima kasih yang mulia. Anda juga boleh pergi. Ya, yang mulia. Yang mulia. Dokter istana sudah melakukan yang terbaik. Tolong beri mereka lebih banyak waktu. Saya yakin, Nyonya Wu akan beruntung. Saya mengerti. Dan mohon maafkan saya yang mulia. Saya mengambil inisiatif sendiri. Saya takut membawanya ke balai mana. Anda melakukan hal yang benar, saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Tinggalkan kami. Ya, yang mulia. Apakah ini akhir dari garis? Ini layu begitu cepat. Saya tidak sabar untuk memangkasmu. Tidak apa-apa. Dan kamu, jangan berpikir hanya karena kamu tampan dan cantik. Itu membuatmu hebat. Itu menyebalkan bagi saya. Yang mulia, saya dengar Wu Meiniang sudah bangun. Jangan marah yang mulia. Yang mulia, ini adalah bunga favorit Anda. Saya akan meminta seseorang untuk menanamnya kembali dengan tanah. Kalau sudah mati ya sudah mati. Apa gunanya mempertahankannya hidup? Ya? Saya sangat bodoh, saya mengatakan sesuatu yang salah. Saya membuat yang mulia marah lagi. Yang mulia jangan marah, saya minta maaf. Wanita jalang itu Wu Meiniang. Dia telah hidup kembali. Yang mulia secara pribadi menghangatkan tubuhnya. Kirim pesan kepada Raja Wei untuk saya. Saya harus menyingkirkan Wu Meiniang itu secepatnya. Ya, yang mulia. Meiniang, kamu sudah bangun. Yang mulia. Bagus. Hati-hati. Seseorang bawa obatnya.
Yang Mulia, Nyonya, kamu sangat sakit kali ini. Apakah kamu benar-benar putus asa? Itu sebabnya kamu berpikir untuk mati. meskipun hati Mei Niang sedih, tapi dia tidak begitu bodoh untuk bunuh diri. Dia hanya terlalu lama berada di hujan dingin, tidak menyadari bahwa dia sudah pingsan. Saya selalu berpikir, kamu bukan wanita biasa. Kamu akan menangis dan menggantung diri begitu saja. Saya percaya semua orang di istana akan melakukan itu. Tapi kamu, saya tidak percaya. Tapi kamu menginjak-injak tubuhmu seperti ini. Itu juga tidak benar. Yang Mulia benar. Dari sekarang, saya tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Apakah kamu tahu, Yang Mulia? Dokter sudah bersusah payah untuk membawa kamu kembali. Yang Mulia? Yang Mulia, apakah Yang Mulia datang untuk melihat saya? Dia tidak pernah melakukannya. Kamu berbohong padaku, bukan? Ketika saya mengantuk dalam mimpi saya merasa seolah-olah Yang Mulia telah mengunjungi saya. Saya dalam keadaan bingung seolah-olah saya berada di aula mana. Dia ada di sini. Yang Mulia katakan padaku, Yang Mulia telah datang untuk melihat saya, bukan? Nyonya, hal terpenting untuk kamu sekarang adalah untuk segera sembuh dan cepat pulih. Ini adalah penghiburan terbesar bagi Yang Mulia. Yang Mulia? Yang Mulia? Nyonya, cepat kenakan pakaian pada Yang Mulia. Ya, Tuan. Bagaimana kabarmu? Katakan terus terang, saya tidak akan menyalahkan kamu. Yang Mulia, maafkan saya. Dia dirasuki oleh dingin. Dia perlu direndam dalam 3 ramuan untuk menguapkan tubuh jahat. Tapi Yang Mulia dalam keadaan sehat. Tentu saja ini tidak akan tahan dengan panas seperti ini. Sekarang kejahatan kekeringan dan panas terperangkap dalam tubuhmu. Aku khawatir akan butuh waktu untuk menyesuaikan. Itu saja. Lihat wajahmu. Kukira aku menderita penyakit yang tak tersembuhkan. Resepkan obat untukku agar bisa merawatnya. Baik, Tuan. Tinggalkan kami. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, aku tidak mengerti. Kamu bilang kamu dan Nyonya Wu. Apa ini? Cukup, kamu juga pergi. Baik, Yang Mulia. Aku ingin memberi penghormatan kepada Nyonya Wu. Dokter Shi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Yang Mulia sakit? Dia baru saja keluar dari bahaya. Dia perlu istirahat di tempat tidur dan memulihkan diri. Ini tidak tepat. Aku baik-baik saja. Katakan padaku apa yang terjadi dengan Yang Mulia. Apakah dia sakit? Ini, Nyonya Wu. Kasim Wang. Bagaimana kabarmu? Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Yang Mulia, aku harap Anda berbaik hati. Bisakah Anda masuk dan memberitahu Yang Mulia? Yang Mulia telah memerintahkan bahwa tidak ada yang akan ditemui malam ini. Hanya 1 kali lihat. Aku hanya ingin melihat Yang Mulia. Tuan, tolong bantu aku. Jika Yang Mulia menolak untuk menemuiku, Anda bisa membiarkan aku masuk diam-diam. Aku hanya akan menyelinap masuk dan melihat. Aku tidak akan berkata apa-apa, aku akan segera keluar. Aku hanya akan melihat dan pergi. Ini. Tolong Nyonya Mei, aku mohon. Nyonya Wu, tolong jangan. Kamu membunuh pelayanku. Aku lebih baik tidak.
Yang Mulia, apakah itu kamu? Aku jelas merasakan itu kamu, tapi mereka semua bilang itu bukan. Aku seperti dalam keadaan trance. Aku merasa seperti kamu memelukku. Aku tenggelam ke dasar danau. Kami semakin tenggelam. Seolah dunia. Hanya kami berdua yang tersisa di dunia ini. Yang Mulia, aku akan menari untukmu. Apakah kau benar-benar tidak peduli? Siapa orang di balik topeng itu? Atau siapapun orang di balik topeng itu? Yang kau lihat hanyalah Wu Menyang. Yang Mulia, baru sekarang aku mengerti. Kau menjauh dariku hanya karena kau takut dalam hatimu. Ya. Kau adalah Han Agung Surga. Bagaimana kau bisa terikat karena seorang wanita kecil? Bagaimana kau bisa begitu terikat dengan seorang wanita kecil? Nyonyaku, kuda ini. Yang Mulia, aku telah menjinakkan kuda Buckskin. Jangan takut, dia tidak akan menyakitimu. Aku tidak menginginkan kuda Buckskin. Aku menginginkanmu. Yang Mulia, kau akan ikut denganku. Mari kita pergi dari sini bersama. Tinggalkan istana Taiji, tinggalkan kota Chang'an. Bolehkah kita?
Yang Mulia Ayo. Ikutlah denganku. Mari kita pergi dari sini bersama Ayo. Yang Mulia. Yang Mulia. Mei Niang. Mei Niang. Semua orang tertidur. Ini adalah fajar tahun baru. Kembali kepada kalian semua hari ini, adalah Jigoku. Perjalanan ke Gunung Li adalah 2 hari lagi. Nyonya Suanu akan menemani kalian. Ya semuanya. Aku akan pergi menyampaikan pesan. Saudari Wu Kasim Wang baru saja datang menyampaikan pesan. Yang Mulia telah memerintahkan. Dia ingin kau menemani dia ke Gunung Li 2 hari lagi. Jenisu. Kasim Lin, kau di sini. Apakah kau sudah menemukan? Baiklah. Su Jiu tidak ada dalam daftar. Dia tidak ada dalam daftar. Aku mengerti. Kasim Lin, ini adalah tanda terima kasih kecil. Silakan terima. Su Jinyu terlalu baik hati. Eunuch Lin, apakah kamu sudah menemukan? Siapa lagi yang akan menemani kamu ke Gunung Li kali ini? Kudengar ada banyak pangeran dan putri. Ada juga permaisuri yang dari Istana Magi. Tapi beliau sedang sakit belakangan ini. Beliau takut keluar istana untuk melihat angin jadi tidak akan pergi. Oh ya, ada juga Nyonya Wu, dia juga akan pergi. Mei Niang. Yang Mulia, apa yang terjadi? Baginda telah memerintahkan perburuan di Gunung Li besok. Aku tahu. Kita sudah menunggu lama, dan inilah saatnya untuk pergi. Bacain detail member instruksi. Beliau menyuruhmu untuk menjaga dirimu sendiri. Kamu tidak perlu ikut dalam perburuan ini. Baru saja ibu berkata, apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Istana tampak sangat tenang belakangan ini. Tidak ada yang terjadi. Tapi aku pikir sesuatu akan terjadi pada hari perburuan. Apakah kamu masih ingat Nyonya Wu? Perjalanan ke Gunung Li, kamu harus tetap di sisinya. Terutama saat berburu. Ingat, kamu harus tetap dekat dengannya setiap langkah. Beberapa hari yang lalu kamu memberitahu putraku untuk menjauh dari Nyonya Wu. Tapi hari ini, mengapa kamu ingin aku melindunginya lagi? Jangan banyak bertanya, lakukan saja. Aku akan memberitahumu nanti. Baik Tuan. Bagus, bagus, bagus. Pangeran sangat kuat, lihatlah dia. Like you can lagi. Ya. Baginda. Apa yang terjadi denganmu? Baik-baik saja, aku baik-baik saja. Bantu aku berdiri. Dari besok dan seterusnya, aku akan berburu di luar kota Chang'an. Siapa yang peduli? Minum. Tuangkan anggurnya. Yang Mulia, apa yang terjadi? Kamu tidak mau menuangkan? Aku tidak akan kembali sampai aku mabuk.
Yang Mulia belum mengirimku untuk menemaninya ke Gunung Li. Tanyakan padanya. Yang Mulia tidak mengundangku. Itu benar. Tapi dia telah mengirim Wu Meiniang bersamanya. Tidak, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin bertemu Yang Mulia. Aku ingin Yang Mulia melihatku seperti sekarang ini. Nyonya Xiao, jangan. Yang Mulia telah berkata, kamu tidak boleh meninggalkan istana Qianxiang. Minggir. Siapa yang berani menghentikanku? Kamu mau kemana? Bibi. Bibi Qiang ingin bertemu Yang Mulia. Baik. Kalau begitu pergilah. Bibi Xie. Kamu bodoh? Kamu sudah di istana begitu lama. Yang kamu pikirkan hanya iri dan persaingan. Segera setelah kamu mendengar bahwa Wu Meiniang bisa pergi ke Gunung Li, kamu begitu gelisah? Atau kamu pikir, kamu punya uang untuk mengurus harem? Jadi kamu tidak peduli padaku lagi? Jangan marah, Bibi. Qiang selalu memperlakukannya seperti dewi. Hanya saja hati Qiang penuh dengan keluhan. Jangan melakukan hal bodoh di masa depan. Kamu harus mendengarkanku dengan baik. Tubuhmu tidak cocok untuk bepergian. Kamu sama sekali tidak cocok untuk bepergian. Ini bukan waktu terbaik untuk bertemu Yang Mulia. Percayalah padaku. Segera kamu akan bisa bertemu Yang Mulia. Pada saat itu, Wu Meiniang dan Su Hui itu, mereka semua akan tertinggal olehmu. Qiang akan ingat perintah bibimu. Yang Mulia, apakah Anda ingin masuk dan berbicara dengan Tuan Wei? Lupakan saja. Ayo. Ini. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Yang Mulia. Kamu datang tepat waktu. Ayo kita bermain bersama. Yang Mulia, para dokter sedang bekerja keras dalam penelitian mereka. Saya khawatir ini tidak pantas. Ya? Itu poin yang bagus. Di masa depan, saya perlu lebih sering tanyakan. Ya, Pak. Apa masalahnya? Selir Wei telah mengirim pesan lagi. Dia bilang besok, Yang Mulia akan mengatur kontes menembak di Gunung Li. Ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan Wu Meiniang. Tidak mungkin. Meskipun ayah belum memanggil, dia belum memanggil Wu Meiniang. Tapi sikapnya tidak jelas. Selain itu, selama 3 bulan ini, tidak ada yang mencoba menyentuh wanita itu. Tidak ada gerakan di pengadilan. Apakah kamu pikir ini aneh? Yang Mulia benar. Mengapa saya memiliki perasaan samar? Dalam perburuan besok, saya merasa akan ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Saya sudah menunggumu lama. Bagaimana kamu tahu itu saya? Tentu saja saya tahu. Dengarkan suara langkah kaki ini. Gelisah, cemas, dan lemah. Dan bau alkohol.
Siapa lagi kalau bukan Yang Mulia? Silakan duduk Yang Mulia. Saya ingin tahu di matamu. Saya seperti apa? Kamu adalah pria yang jujur. Kamu adalah menteri yang baik yang berani berbicara terus terang. Apakah kamu ingat ketika ayah marah karena nasihatmu? Dia ingin memenggal kepalamu beberapa kali. Ribuan tahun kemudian, jika Wei Zheng masih memiliki nama di dunia, saya khawatir ini adalah gambaran. Saya pikir gambaran seorang penasihat yang terus terang dan jujur. Tapi pernahkah kamu berpikir, jika saya orang yang terus terang? Ketika saya mendukung Pangeran Jiancheng, kenapa aku tidak dikenal karena kejujuranku? Kenapa itu terjadi? Itu karena setelah insiden gerbang Xuanwu, aku sudah kehilangan semangat. Aku berulang kali menyinggung Yang Mulia dengan nasihatku. Sebenarnya aku sengaja melakukannya. Aku hanya ingin Yang Mulia marah. Aku akan dipenggal. Seorang ahli strategi, bahkan putra mahkota yang sah, tidak bisa mengangkatnya ke tahta. Dan dia melihatnya gagal. Ini adalah aib terbesar. Ini juga kegagalan terbesar. Aku hidup di dunia ini. Tidak ada artinya lagi. Lalu ayah. Apa kau tahu bahwa kau ingin mati? Mungkin dia tahu. Mungkin tidak. Tapi seberapapun aku membuatnya marah. Yang Mulia tidak pernah benar-benar menghukumku. Dia menerima nasihatku. Malahan dia menerima semuanya. Seiring waktu, itu justru membuat reputasiku. Tapi seiring berjalannya hari, aku perlahan menyadari apa yang terjadi di depan mataku. Betapa miripnya dengan tahun itu. Raja Wei sedang bangkit. Tapi kau tidak bisa menghadapinya. Para menteri memilih pihak mereka sendiri. Sikap Yang Mulia ambigu dan tidak pasti. Ini jelas awal dari siklus lain. Hanya saja pemain utamanya adalah kau dan Li Tai. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan padaku. Ini juga yang terakhir. Aku diberikan pangeran lain untuk dibantu. Kali ini aku tidak boleh kalah. Aku sudah hidup damai terlalu lama. Kupikir hatiku sudah dingin. Tapi semakin tua aku, semakin hangat hatiku. Tapi, aku sudah menjadi pangeran yang terkenal tidak bermoral. Bahkan ayahku kecewa padaku. Bagaimana kau bisa percaya bahwa aku akan menjadi kaisar yang baik? Atau apakah kau hanya mencoba memenuhi keinginanmu sendiri untuk mengangkat seorang pangeran ke tahta? Tidak masalah siapa targetnya. Dalam hal bakat, Ketika Anda Bersia Syucituhun, Anda bertindak sebagai gubernur yang mulia saat dia sedang berkabung. Semua menteri memiliki reputasi yang baik. Mereka semua memuji Anda karena pengertian dan kemampuan mendengarkan Anda. Dalam hal kebajikan, hanya dari penolakan Anda terhadap Kasim Hau, Anda bersikeras menyelamatkan Yang Mulia. Kita bisa melihat bahwa Anda sebenarnya baik hati. Meskipun Li Tai cerdas, tapi dia adalah pria yang licik dan licik tapi dia kurang jujur. Meskipun Li Sken berani dan kuat, tapi dia adalah orang yang kesepian dan radikal. Dia bahkan adalah cucu kaisar yang dari Sui. Keduanya bukan pilihan seorang penguasa. Itulah mengapa saya memilih Anda. Benar bahwa saya ingin menyelesaikan simpul hati saya. Tapi pilihan ini layak untuk dunia.
Layak untuk kaisar. Sampai hari ini, Chen Qian masih memiliki dukungan dari Tuan Wei. Dari malam ini seterusnya, saya ingin memperlakukan Anda dengan sopan dan tulus. Yang mulia, silakan terima penghormatan saya. Cara saya membantu Anda naik ke tahta. Yang mulia mungkin tidak menyukainya. Mungkin berakhir buruk. Pada saat itu, apakah Anda akan menyesal? Saya akan menerima taruhan tidak. Baik, kemudian dengarkan baik-baik Yang Mulia. Perburuan besok di Gunung Li. Meskipun Yang Mulia dihukum, tapi Anda masih harus menyelamatkan seorang wanita. Siapa? Wu Meiniang. Saya Elf Li Datang untuk menemui Yang Mulia. Bangunlah. Besok setelah kompetisi menembak dimulai, saya akan membawanya ke kaki barat Gunung Li. Dan kemudian menyingkirkannya. Setelah itu saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Tapi Anda harus memastikan, tidak ada yang akan melihat Anda. Saya akan melakukan apa yang Yang Mulia minta dari saya. Anda membawa Mei Niang bersama Anda. Anda akan turun dengan tenang melalui 18 jalur di kaki Gunung Li. Di penginapan di kaki gunung, ada semua yang dia butuhkan untuk hidup. Kamu harus memberitahunya. Jangan kembali setelah kamu meninggalkan Chang'an. Hidup dengan baik sendiri. Ya, Pak.